Tapi kalau pelanggaran banyak, punggung ini berat. Berat untuk maju, berat untuk melangkah. Maka di sini bagaimana sukses? Ini sudah kunci sukses yang Allah sebutkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang membuat kamu lesu, yang membuat kamu tumpang karena banyak dosa. Maka kunci orang sukses itu harus menghindari seluruh pelanggaran-pelanggaran. Diusahakan semaksimal mungkin. Setelah dia mengawali seluruh kegiatannya dengan penuh cinta. Ini semua kita sekira tahu. Udah ada lagi di sini warafa'na laka dzikrak. Warafa'na laka dzikrak ini kan naik. Bahwa kita ingin berprestasi, ingin tinggi. Di mana kuncinya? Maka kunci tadi itulah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maka di sini Bapak Ibu sekalian diminta komitmen kita betul bersama. Khususnya tentu saya dan semua kita pas LC ini, bagaimana supaya pelanggaran-pelanggaran ini tidak kita lakukan. Baik pelanggaran terhadap syariat Allah, kemudian pelanggaran terhadap kesepakatan-kesepakatan kita buat bersama. Karena pelanggaran terhadap kesepakatan yang kita buat bersama itu juga pelanggaran terhadap syariat Allah. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Hai orang-orang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada amanah sesama kamu, kesepakatan antara sesama kamu. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini juga pesan Allah supaya apa? Kita punya komitmen bersama. Kenapa perintah-perintah ini diwajibkan oleh Allah kepada kita? Allah tidak akan wajibkan kepada orang beriman kecuali Allah mencintai supaya orang-orang beriman dalam seluruh aktivitasnya sukses. Maka salah satu untuk sukses itu menjaga aturan. Kalau kita di sini kan ada kode etik. Maka kalau kode etik itu kita perhatikan. Tadi menarik sekali dari ide-ide yang dipaparkan oleh PLC dari beberapa orang tadi. Saya tangkap ada beberapa hal yang membuat lesu pergerakan itu, diantaranya apa? Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti membuat promo bagi PC masing-masing. Ini luar biasa, kadang-kadang memberi dampak kepada antara sesama kita di dalam menjalankan bisnis ini. Karena ada yang melanggar kode etik ini, apa yang terjadi? Terjadi yang tidak kita inginkan. Sehingga terkesan menghalalkan segala cara untuk mencapai target-target tertentu tanpa mempertimbangkan apa resiko buruk yang terjadi terhadap saudara dan juga terhadap perusahaan. Maka di sini saya yakin semua kita sepakat bagaimana untuk menanggulangi dan mengantisipasi ini. Memang saya sendiri sebagai pengawas syariah, kemudian saya yakin bahwa kita semuanya adalah sebagai pengawas syariah. Karena kita komitmen bersama-sama menjadikan perusahaan ini adalah sebagai perusahaan syariah. Kalau tugas saya memang fokus di bidang mengawasi syariah, tetapi untuk menegakkan syariah ini adalah komitmen kita bersama. Tentu dimulai, saya melihat dari tingkat mulai dari komisaris, kemudian direksi, itu semua komit. Dan juga saya tidak ragukan lagi tingkat komitmen yang ada di PAS LC. Semuanya komit dengan syariah. Jadi kalau kita sudah komit dengan syariah, mari kita tegakkan aturan ini bersama-sama. Dan bagaimana kita menciptakan sebuah sistem supaya syariah ini tegak dalam di seluruh lini, di seluruh tingkatan yang ada di perusahaan kita ini. Kemudian dalam surat Al-Insyirah ini ada pesan. Apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di dalam mencapai apa yang kita inginkan, yang berbuat sesuai dengan syariah ini pasti mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi dengan adanya tiga unsur tadi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na, itu semuanya akan mempermudah bagi kita menghadapi segala kesulitan-kesulitan.
Kalau kita akan berlapang dada menghadapi ini semua, kemudian berlapang dada untuk membuat program-program, dan juga kita akan berlapang dada menerima bagi siapa yang melanggar, menerima sanksi-sanksi. Kemudian kita juga berlapang dada untuk menerima reward-reward daripada segala kinerja-kinerja kita. Kemudian juga berlapang dada menerima dan membuat komitmen-komitmen bersama. Insya Allah tidak ada yang sulit untuk kita capai kalau seandainya itu semua ada dalam diri kita. Maka di sini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian kalau itu terjadi, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, maka kita tidak akan pernah berhenti. Maka kita akan melangkah dari yang sulit kepada yang lebih sulit, kepada yang lebih sulit, kepada yang lebih sulit. Memang begitulah Allah mendidik orang sampai dia menjadi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jadi ini adalah ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap dalam fase kehidupan kita dan juga gerakan kita, setiap kita tinggi akan mengalami kesulitan yang lebih parah dan akan mengalami kesulitan yang lebih parah. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya maju, bukan gagal. Jadi sekarang kalau kita merasakan bahwa banyak kesulitan sekarang yang kita alami untuk mencapai target-target kita, berarti sebenarnya kita ini sedang maju. Tetapi kita diajarkan oleh Allah bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Resep-resep tadi yang dikatakan oleh Allah dari awal surat itu adalah resep yang luar biasa. Tetapi Allah tutup lagi dengan resep yang sangat dahsyat. Apa itu? Wa ila rabbika farghab. Maka saya di sini ingin sedikit mengingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita semua sepakat saya kira bahwa kita menghabiskan umur kita di HNI ini. Lagi PLC, karena diminta komitmen dan berjanji setiap diinaugurasi supaya fokus berjuang di HNI. Kalau kita bandingkan dengan nilai agama, kalau saya tanya untuk apa Bapak Ibu hidup, pasti Bapak Ibu akan menjawab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya diciptakan Allah ke muka bumi, Allah dan Allah sendiri mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kita ini hidup untuk beribadah. Tapi apakah bertentangan itu dengan makna bahwa kita hidup berdagang, berkecimpung, berbisnis di HNI? Tidak bertentangan. Tetapi apa? Ibadah itu kita laksanakan di HNI. Itu jadi masalah. Jadi sekarang tugas kita beribadah. Maka wajib kita jadikan setiap detik kehidupan kita di HNI ini, seluruh gerak-gerik kita di HNI ini wajib kita jadikan sebagai ibadah. Kalau tidak, hidup kita sia. Apalagi umur Bapak Ibu sekalian yang diberikan Allah kepada kita sebentar sekali. Sekarang kalau saya tanya Pak Agung sekarang banyak kan, Pak Agung berapa umur sekarang? Udah ada 50 ya? 18 ya? Luar biasa itu. Jadi ada, kalau ditanya umur, ada satu hal yang menarik Pak. Kalau kita ditanya, saya punya berapa umur Ustaz? Saya 53 saya bilang. Padahal itu kan bukan umur itu kan yang sudah habis. Kita biasa kalau ditanya uang, berapa uang kamu? Ya kan? Kalau ditanya uang saudara berapa? Kita bilang yang sudah habis atau yang masih ada? Pak Sobat yang masih ada atau yang sudah habis kita bilang? Pasti yang masih ada. Uang saya sekian. Yang habis tidak pernah kita hitung. Tetapi kenapa ketika ditanya umur yang habis kita bilang? Apa masalahnya? Orang itu tak benar sebenarnya menyebut umur 53 atau 52. Karena yang habis tidak pernah dihitung. Itu sudah berlalu. Yang sisa berapa? Karena masalahnya tidak tahu berapa yang sisa. Kalau sempat dikasih tahu kita masing-masing umur ini, maka kita akan menyebut, kalau saya umpamanya umur 52, tanggal tinggal 53 umur kamu hai Mawardi, maka saya katakan tahun ini umur saya tinggal 1. Ya Allah. Itulah sebabnya saya mengingatkan diri saya Bapak Ibu bahwa seluruh kita ini apa kata Allah, walikulli ummatin ajal. Itu pertama. Semua kita ini pasti punya ajal. Itu Allah katakan. Yang kedua, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Kalau sudah datang ajal, tidak ada. Kapanpun tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kemudian Allah berpesan kepada kita, mati itu tidak kita ketahui, ajal itu kita tidak ketahui. Bisa sedang makan ajal tiba. Ada orang sedang dugem dia juga datang ajal. Sedang naik sepeda datang ajal. Sedang apa ajal. Maka Allah mengatakan ada pesan Allah yang betul-betul luar biasa. Dan ayat ini selalu dibaca oleh khatib dalam khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar Muslim. Ini menunjukkan apa? Seluruh aktivitas kita hati-hati. Karena setiap aktivitas kita bisa kita direnggut nyawa kita oleh Allah di saat itu. Maka pastikan ketika ajal kita datang, kita dalam keislaman kita. Maka begitu. Maka di dalam kita berjuang hari ini, berapa banyak kawan-kawan kita yang telah mendahului kita bisa sebut nama satu-satu ke dalam perjuangan. Tapi mudah-mudahan mereka semuanya mati syahid. Amin ya Allah. Kenapa? Karena mereka sedang berjuang di HNI. Ketika mereka berjuang di HNI, nyawa mereka diambil oleh Allah. Maka mereka mudah-mudahan betul-betul keislaman mereka di situ, Bapak Ibu sekalian, betul-betul sempurna ketika itu ajal mereka datang. Maka salah satu doa kan kita minta, Allahumma khtim lana amalana bi husnil khatimah. Baik, oleh karena itu di HNI ini alhamdulillah semuanya terpenuhi. Maka saya tadi luar biasa Pak Rofik mengingatkan, bersyukur sekali kita digabungkan. Siapa yang menggabungkan kita dengan HNI? Allah. Dan siapa sebenarnya mentakdirkan bahwa HNI ini ada? Semuanya kan rekayasa Allah. Kita ini kan cuma berikhtiar. Dan sebagaimana diingatkan dari Pak Rofik dan Pak Agung, ini kita luar biasa di HNI ini. Kalau kita tidak syukuri keberadaan kita di sini, di mana kita untuk mencari keberadaan di tempat lain lagi? Mungkin ada orang yang sudah keluar di HNI tapi dia menyesal mau kembali bergabung di HNI. Karena perjuangan di HNI ini luar biasa. Semua terisi apa yang menjadi misi kita dalam kehidupan. Beribadah, usul ibadah semuanya ada di HNI. Maka saya Pak Agus selalu saya bilang dari HBC, pertama yang selalu saya ingatkan kepada semua orang yang bergabung di HNI, kenapa kita memilih HNI, lembaga bisnis sebagai tempat kita berada bersama-sama? Karena rupanya kalau orang menghitung Pak Agung bahwa kenapa pakai bisnis? Biasa dipakai itu hadis, dengan bisnis itu pintu rezeki lebih banyak. 10 pintu rezeki, 9 ada pada bisnis. Kalau saya lagi lain pandangan cara pandang saya, kenapa perdagangan itu menjadi pilihan kita? Karena Bapak Ibu sekalian, dengan berdagang itu kita bisa mempraktikkan berbagai macam ibadah. Jadi profesi yang sangat luas untuk kita jadikan sebagai peluang ibadah itu adalah bisnis. Saya contohkan, orang berbisnis apalagi kita PCA, pakai cerita aja, maka tak pernah berhenti bergerak. Maka dia harus keluar rumah. Sekarang dengan online, maka kalau kita keluar rumah, sudah kita mulai ibadah, sudah niat macam-macam, niat yang baik, niat mencari nafkah, niat apalagi mensosialisasikan produk yang halal, niat untuk mengentaskan kemiskinan, niat untuk membesarkan perusahaan ini untuk berkontribusi kepada orang banyak. Itu semuanya kan niat-niat yang baik, dan itu nilainya ibadah. Innamal a'malu binniyat. Prakteknya lagi, ketika kita keluar rumah sudah punya niat, keluar rumah dengan kaki yang kanan, karena itu adalah tanda optimis, tafa'ul. Setelah itu kita membaca apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah kalau kita keluar rumah apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan doa-doa yang lain. Setelah itu perintah Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha. Di sela-sela kita PCA, kita tidak berhenti berzikir. Ketemu kita dengan saudara, kita memberi salam. Ketemu dengan setiap orang, kita menyebarkan senyum. Ketika ketemu dengan apa, kita wajah ceria. Kemudian kita salamin, kita beri, ya Allah. Itu semuanya adalah ibadah. Saya ingatkan, tidak ada orang HNI ini yang rugi. Maka kalau dia PCA setiap hari, semakin banyak orang ditemui ya, walaupun tidak ada satupun yang nyangkut barangkali, dan nyangkut umpamanya KTP-nya terdaftar menjadi downline-nya, tetapi dia telah melaksanakan banyak ibadah.
dia tidak ada pernah rugi. Pulang-pulang itu kalau dia hitung kebaikan yang telah dia lakukan, dan itu adalah merupakan ibadah kepada Allah luar biasa, maka dia berbahagia terus. Jadi di sini kenapa kita beruntung di HMI? Karena kita di sini beribadah. Setelah itu apa? Tugas kita oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk imaratul ard. Maka imaratul ard ini memberi manfaat untuk kehidupan. Kemudian melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah. Maka kita pastikan keberadaan kita 24 jam di HMI ini adalah dalam rangka menegakkan syariat Allah, khususnya di dalam bisnis. Karena kalau kita bisa menegakkan syariat Allah, mulai dari akidahnya, syariahnya, akhlaknya di dalam bisnis, berarti Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, ini adalah misi yang luar biasa yang telah kita laksanakan dalam kehidupan. Itu disebut oleh Allah. Maka kita mencari peluang di mana kegiatan kita, kegiatan yang bisa kita di situ benar-benar menegakkan syariat Allah. Maka kita coba di dalam Mas HMI bahwa kita bekerja berdasarkan akidah kita, dan kita bekerja dengan syariah, dan kita bekerja dengan akhlak, dan kita mencari tidak akan berhenti. Kenapa? Karena kita di fisabilillah. Ikhwas sekalian, saya juga mengingatkan hal ini karena supaya kita menyadari keberadaan kita di sini bukan masalah fulus saja, bukan hanya sekedar mencari uang, bukan sekedar menghitung bonus, bukan mencari keberhasilan dunia, tetapi kita di sini mengisi apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah ibadah. Maka dengan ini insya Allah kita semangat terus. Karena bisnis ini Allah hubungkan juga dengan ibadah. Ibadah bisnis itu tidak bisa dilepaskan. Bahkan Bapak Ibu dalam surat Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu, itu kan hubungan dengan dagang ibadah. Ini yang berikutnya. Kemudian juga unsur yang luar biasa di hari ini kita dapatkan yang membuat kita, yang menggerakkan kita untuk istiqamah dan mati-matian. Karena mati pun kita di sini adalah mati syahid. Itu yang kita inginkan. Bahwa apa? Bahwa kita seluruh unsur yang Allah suruh perintahkan kepada kita, maka ada di HMI. Maka di HMI ini kita membangun unsur persaudaraan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, al-muslimul akhul muslim. Di dalam HMI ini kita praktekkan. Maka kita sebelum masalah jual menjual, beli membeli, kemudian ada lagi kontribusi, mendapatkan bonus, kemudian menjual, mencari poin. Sebelum itu semua Bapak Ibu sekalian, itu kan semuanya sembilan semuanya. Tetapi yang menjadi utama bagi kita adalah dengan HMI membangun jaringan, dengan sistem MN yang kita pakai, network yang kita pakai, hakikatnya adalah membangun persaudaraan. Dan kita betul-betul diuji lewat dagang ini. Bagaimana walaupun kita mencari duit, tetapi jaga perasaan saudara kita. Walaupun kita mencari duit, tetapi kita menghargai persaudaraan kita. Walaupun semua kita mencintai duit, tetapi kita jangan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Jaga perasaan saudara, jangan sampai merugikan saudara. Maka dalam bisnis ini kalau kita bisa terapkan nilai-nilai ukhuwah, maka di dalam segala medan setelah itu akan gampang menerapkan nilai-nilai ukhuwah itu. Tapi kalau dalam bisnis kita gagal, maka akan gagal kita. Itulah sebabnya salah satunya kenapa bisnis ini Bapak Ibu sekalian profesi yang sangat mulia. Karena di sini kita menjaga ukhuwah. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, pedagang-pedagang, sahabat-sahabat yang berdagang itu, mereka bukan masalah mencari duit. Kalau sedang mencari duit, maka tak mungkin ya para sahabat-sahabat, para tabi'in, pedagang saudagar itu, mereka berkelana keliling dunia, dia bersatu nyawa. Lautan yang mereka seberangi, samudra yang mereka seberangi, kemudian macam-macam semuanya tembakan yang mereka apakan. Untuk apa semuanya? Apa untuk cari duit aja? Tidak. Tetapi ada misi untuk mengembangkan agama, misi untuk membangun persaudaraan. Kemudian di sini juga Bapak Ibu sekalian, di sini kita juga berdakwah. Maka bisnis kita ini dakwah. Kalau kita menyadari hal ini, semua terisi. Di sini kita menguatkan keimanan. Maka banyak yang mengakui dari acara-acara saya tertarik dengan HMI ini, ada yang mengatakan bukan produknya, tetapi keimanan saya dengan HMI ini terjaga. Kalau saya berada di orang tengah-tengah HMI, di Palembang pernah itu ada ibu hampir menangis menceritakan
dalam acara. Saya dengan ini saya tak peduli bahwa dapat bonus atau tidak. Tetapi saya dengan bergabung di HMI ini, Pak Ustaz, ibadah saya semakin kuat kepada Allah. Saya semakin rajin tahajud. Tak tahu saya semakin senang baca Quran semenjak saya di HMI dan memakai produk-produk HMI. Coba, berarti ini masalah keimanan. Kemudian dia tadi kuat ibadahnya, kemudian membangun persaudaraan, menjaga istiqamah. Ada di antara kita yang menceritakan berapa banyak downline-nya yang dia rekrut awal tidak berjilbab, tetapi setelah ada acara, maka acara HMC bukan hanya memperkenalkan produk, acara-acara home sharing, bukan hanya mengajarkan marketing, tetapi di situ ada secara tidak langsung intinya adalah berdakwah. Melihat semuanya komit, berjilbab, maka tidak mungkin gerah mereka kalau tidak berjilbab. Akhirnya apa? Mereka dengan keberadaan kita itu dakwah. Jadi bukan uang menjadi sasaran. Jadi kalau orang pikirannya, mindsetnya itu adalah mindset dakwah, maka kurang pun duit ada masalah, tetapi dakwah sudah jalan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, keutuhan kemudian nama baik daripada perusahaan ini kita jaga. Karena kalau seandainya kita tidak jaga, apalagi substansinya dakwah, nanti orang akan melemahkan dakwah itu sendiri. Tapi kalau kita kuatkan bersama, berjuang kita bersama-sama ini, dan intinya dakwah, maka orang akan bergembira dan berbahagia bergabung dengan kita. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga perusahaan ini. Dan apa yang menjadi komitmen daripada perusahaan dalam program-program ke depan, mari kita dukung bersama. Saya melihat intinya Bapak Ibu sekalian daripada summit pada kali ini, yang pertama evaluasi daripada kinerja kita selama ini. Kemudian ada tantangan memang bahwa kita dihadapkan dengan pandemi corona sudah sekian tahun, dan ini sudah memunculkan image baru yang kadang-kadang. Karena kita terhalang dulu untuk melakukan PCA, kemudian sudah terbiasa beberapa tahun dengan kondisi-kondisi yang barangkali agak santai, sehingga sekarang setelah endemik ini kita walaupun belum selesai endemik ini tapi sudah longgar. Kita dihadapkan kepada tantangan untuk membangkitkan dan bangun kembali. Dan saya melihat bahwa manajemen membuat program-program ke depan ini show kepada beberapa daerah secara bersama. Oleh karena itu program ini saya melihat luar biasa, dan saya sebagai Dewan Pengawas Syariah sangat mendukung. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung program ini supaya kita sukseskan bersama.